Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kedua kami yang bertemakan mengenai peran kewirausahaan sosial dalam proses perbaikan tingkat pendidikan masyarakat melalui pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Video ini merupakan hasil dari program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat atau PENMAS dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Video ini bertujuan untuk dapat mengedukasi masyarakat secara daring dengan mengangkat tema mengenai PKBM itu sendiri. Pada kesempatan kedua kali ini, kami ingin mengangkat topik mengenai studi kasus pada PKBM yang sudah maju. Jadi, kali ini kita mau melihat apa contoh PKBM yang sudah maju, apa saja program dari PKBM ini, apa mitranya, dan bagaimana prestasi atau capaian dari PKBM tersebut, gitu ya, serta sumber dananya itu seperti apa. Masih banyak lagi lah beberapa isu atau topik-topik yang pengalaman menarik dari narasumber kita kali ini. Saya Fajar Ayub Nagara atau biasa dipanggil Ara. Saya adalah dosen dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian di depan saya ini sudah kembali lagi hadir bersama kita semua narasumber kita, yaitu Ibu Raden Roro Femi Kesumadewi. Selamat datang kembali Ibu di sini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih waktunya untuk telah hadir ngobrol-ngobrol sampai bersama saya di sini. Jadi beliau ini merupakan dosen dan juga wakil prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada STAI Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Beliau juga merupakan penggiat pendidikan di Indonesia, tutor pendidikan kesetaraan, penggiat pendidikan non-formal, serta pendidikan masyarakat dan pendidikan ramah anak. Luar biasa ya. Beliau juga merupakan direktur dari PT PCI Consultant Service and HRD Center, tenaga ahli konsultan juga, founder Cita Insan Motekar Foundation, dan juga ketua PKBM Insan Motekar itu sendiri. Beliau juga telah meraih berbagai macam penghargaan, yaitu penghargaan Intel Education Award 2011, kategori tutor paket C berprestasi, dan tutor prestasi nasional 2011. Masya Allah, luar biasa Bu Femi. Insya Allah. Terima kasih Bu Femi sudah hadir. Kalau gitu mari kita lanjutkan ya Bu ya, bincang-bincang kita, ngobrol santai kita. Jadi kami sekarang ingin bertanya mengenai PKBM yang sudah maju nih, seperti apa? Apa Bu PKBM yang kira-kira bisa dijadikan contoh yang sudah maju, apa namanya, mungkin programnya apa saja, mungkin bisa diceritakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Ara sebelumnya sudah berkenan menghadirkan kembali saya dalam kegiatan ini. Luar biasa, senang sekali bisa berbagi dengan seluruh masyarakat Indonesia ya terkait bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan pada pendidikan non formal, terutama dalam wadah PKBM. Nah, terkait PKBM yang sudah maju atau shuttle itu sebenarnya di Indonesia ini banyak sekali ya PKBM yang sudah mandiri, kemudian mempunyai juga usaha mandiri ya dari PKBM tersebut dan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Namun karena saya berdomisili di Jawa Barat, tepatnya di Bekasi dan dekatnya di Jakarta ya, saya memang berkecimpung sejak 2007 itu di DKI Jakarta untuk PKBM. Nah, PKBM ini memiliki wadah forumnya, forum komunikasinya, ada forum komunikasi PKBM se-Indonesia itu ada. Nah, untuk DKI sendiri yang memiliki DKI memiliki PKBM itu sudah pasti ratusan ya, atau mungkin malah ribuan ya gitu. Cuma memang yang saya selama ini amati yang dekat di daerah kerja saya, karena saya di PKBM Budaya Jakarta Pusat, tutor PKBM Budaya Jakarta Pusat, dan saya melihat di sekitar Jakarta Pusat itu banyak PKBM yang sebenarnya sudah maju. Namun yang menjadi ketertarikan tersendiri bagi saya dan menganggap ini adalah PKBM yang luar biasa, yaitu di PKBM Awaliyah Rohim yang letaknya itu di Jalan Pertanian Tengah nomor 5, Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Nah, ini yang menurut saya luar biasa adalah karena PKBM ini menghimpun atau mengumpulkan selain anak-anak putus sekolah juga anak-anak yatim piatu yang diasuh di sana. Dan PKBM Awaliyah Rohim ini berdiri awalnya sangat sederhana dengan
dengan fasilitas yang sangat seadanya di awal berdirinya gitu sampai sekarang memiliki yayasan yang settle dengan gedung yang sudah permanen, ada 3 lantai gitu itu. Ya, artinya metamorfosisnya luar biasa. Nah, itu menurut saya luar biasa dan patut diapresiasi begitu. Makanya saya pilih Auwalia Rohim ini karena keberkahan ya mungkin ya, keberkahan mengasuh anak-anak yatim piatu, kemudian selain juga diberikan keterampilan hidup, juga diikutsertakan dalam pendidikan kesetaraan, program paket A, B, dan C. Jadi sekilas, kenapa saya pilih PKBM Auwalia Rohim? Karena saya tahu persis prosesnya gitu, dari yang benar-benar seadanya. Awalnya seperti pengajian majelis taklim gitu yang mengumpulkan anak-anak ngaji bareng gitu ya, pengajian bareng anak-anak yang akhirnya bisa menjadi PKBM yang sekarang dengan akreditasi A. Gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa itu. ya. Iya. Dari yang kecil berapa lama itu prosesnya? Sekitar 12 tahun. Ya. Dia memang merintis dari awal banget. Dari awal, ya. Dari awal. Yang sudah apa nih prestasi mungkin capaiannya tadi? Prestasi-prestasi yang sudah mungkin pernah diraih selama 12 tahun ini? Iya, yang paling penting bagi kami, insan PKBM itu, capaian yang terpenting adalah anak didik kami itu dapat diterima dengan baik, warga belajar kami diterima dengan baik di masyarakat, dari sisi attitude-nya, dari sisi skill-nya, itu diterima oleh masyarakat gitu ya. Itu yang pertama capaiannya. Terus yang kedua, anak-anak yang atau warga belajar yang sudah lulus paket C kemudian diterima di perguruan tinggi, itu juga merupakan capaian luar biasa bagi kami. Seperti itu. Bahkan ada beberapa siswa atau warga belajar kami yang diterima di perguruan tinggi favoritnya begitu. Yang misalkan saya ingin di Gunadarma kan itu ya, atau artinya ingin melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan dia suka fotografi, dia suka IT, ini melanjutkan ke jenjang yang sesuai mereka inginkan, itu kan merupakan capaian. Betul. Iya, capaian. Prestasi tersendiri. Prestasi tersendiri gitu. Selain itu juga PKBM Auwalia Rohim mempunyai prestasi juara pada lomba pengelolaan PKBM, kemudian lomba dalam manajemen ya, pengelolaan manajemen PKBM-nya, ada lomba juga lomba tutor paket C, ada pernah menjadi juara walaupun skupnya masih di Jakarta Timur, DKI gitu. Seperti itu. Punya banyak sudah prestasi ya. Di samping lulusannya juga udah banyak. Betul, lulusannya. Kemudian ada juga prestasi dalam bentuk anak-anak didik atau warga belajar yang diikut-sertakan dalam lomba seperti lomba pidato, lomba membaca puisi, memperingati hari kemerdekaan, memperingati hari anak nasional dan segala macam lainnya gitu. Itu kan suka ada lomba ya, dan itu diikut-sertakan, dan ada juga yang sudah ada yang mendapatkan penghargaan juara gitu, ada pialanya gitu kan. Itu untuk warga belajarnya. Banyak berarti ya Bu ya programnya ya Bu. Nah, kalau boleh diceritakan programnya mungkin apa aja sih dari PKBM tersebut? Yang pasti pertama pendidikan kesetaraan ya, program paket A, B, dan C yang pertama. Yang kedua, program pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Itu yang paling menjadi unggulan unggulan program ya, program dari Auwalia Rohim ini. Karena melihat karakteristik PKBM Auwalia Rohim ini, mereka berdiri di tengah pusat kota. Jadi tentunya banyak warga belajar yang masuk di PKBM itu berdasarkan karakteristik anak-anak putus sekolah, efek atau dampak dari kalau Jakarta itu dari pengaruh metropolitan ya. Jadi kalau karakteristik PKBM itu kan setiap daerah berbeda-beda nih Mbak warga belajarnya. Untuk Jakarta, karakteristiknya warga belajarnya adalah mereka yang putus sekolah karena pertama kena kelas remaja, gitu. Kemudian yang kedua karena tingginya tingkat perceraian ya di ibu kota gitu ya, yang mengakibatkan anak-anak banyak yang jadi korban broken home gitu.
jadi putus sekolah atau drop out. Nah, kemudian eh, karakteristik lain di kota besar seperti ada warga belajar atau siswa ini yang sebenarnya dia tidak cocok sekolah di formal. Jadi gitu. Jadi ada anak yang lebih cocok sekolah di non formal karena minat bakatnya punya masing-masing gitu. Nah, misalkan anak ini minat bakatnya di modeling, gitu kan? Di modeling eh, mungkin rambut kalau sekolah di formal rambut tidak boleh panjang, tidak boleh gondrong yang laki-laki gitu ya. Tapi karena kepentingan untuk modeling dan segala macam atau ada hobi dia musik dan segala macam gitu ya, itu memungkinkan dia tidak sesuai dengan aturan formal gitu. Jadi anak ini tidak cocok sekolah di formal, maka sekolahnya di non formal. Maka biasanya mereka mengambil sekolah pembelajarannya di PKBM gitu kan karakteristiknya. Nah, dengan karakteristik tersebut memungkinkan anak-anak ini lebih banyak minat pada program kecakapan hidup. Begitu ya. Ditambah sudah barang tentu harus di apa namanya dikombin dengan pendidikan kesetaraannya. Dia dapat ijazah, dapat ijazah dan juga dapat kecakapan hidupnya, skillnya. Mereka dapat dua-duanya. Iya. Di kota besar lebih banyak keinginan anak-anak itu belajar komputer. Setelah itu Jakarta ini PKBM ini. PKBM ini maka di Aqualia Rohim ada lab komputer. Jadi disediakan itu diunggul dengan program keterampilan komputer. Begitu setelah saya amati di sana, keterampilan komputer ini tidak hanya seputar bagaimana mampu mengoperasikan Microsoft Word ya, itu, tapi juga lebih pada Photoshop, desain grafis ya. Dan yang lebih unik lagi sekarang anak-anak paket C ini sudah diajarkan menjadi content creator. Gitu. Nah, memang sesuai dengan hadis Rasul ya, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Zaman ini sekarang udah 4.0. Jadi anak-anak lebih pandai daripada orang tuanya dalam mengoperasikan perangkat digital ya. Gitu. Jadi maka harus diarahkan dengan baik gitu ya oleh kita para pendidik ini. Terutama mereka anak-anak yang seperti tadi kurang perhatian, kurang kasih sayang, yang jatuhnya nanti mereka mencari kesenangan yang negatif. Maka diarahkan ketika mereka membuka perangkat digitalnya diarahkan ke hal-hal yang positif seperti bisa membuat video ya, video makernya bagus, konten kreator, bahkan nanti kita juga ada di awal ini ada pelatihan digital marketing. Luar biasa. Sampai berpikir sampai seperti itu ya pembentukan programnya yang mengikuti zaman. Nah ini berarti penasaran nih Bu sebenarnya. Jadi sumber pendanaannya tuh dari mana sih sebenarnya? Kayak seperti ini kan ini sifat sosial ya gitu. Jadi bermitra sama siapa aja gitu ya. Pasti banyak sokongan ini, dukungannya itu pasti dari mana sih? Pengen tahu. Iya. PKBM ini kan posisi hukumnya kuat ya. Karena memang dilindungi undang-undang gitu ya, dari undang-undang Sisdiknas sampai dengan ke bawahnya itu ada secara perundang-undangan ini PKBM ini kuat. Jadi memiliki konsekuensi logis bahwa PKBM itu mendapatkan kucuran anggaran pemerintah memang. Begitu. Jadi untuk melakukan setiap kegiatan pembelajarannya itu di pendidikan non formal PKBM memang berhak mendapatkan kucuran dana dari pemerintah dengan syarat memang sesuai dengan yang dipersyaratkan begitu, misalnya akreditasi, kemudian perizinan lengkap ya dan lain sebagainya. Yang pertama itu memang ada kucuran dana dari pemerintah untuk peruntukan PKBM terkait program-programnya. Jadi ada program life skill juga ada dari pemerintah, program keaksaraan fungsional terkait kewirausahaan itu juga ada gitu. Jadi peruntukannya itu memang ada gitu ya Mbak. Yang kedua memang ada swadaya masyarakat. Begitu swadaya masyarakat. Jadi kita biasanya di PKBM itu ada subsidi silang. Gitu, subsidi silang. Jadi yang mendaftar ke PKBM itu kan tidak semuanya anak-anak yang kurang beruntung. Tapi ada juga mereka yang punya kebutuhan untuk
masuk PKBM ini karena tadi tidak cocok di formal. Jadi mencari alternatif kedua, gitu kan, di non formal. Nah, biasanya untuk orang-orang yang atau anak-anak yang punya minat bakat tertentu dan dia mencari PKBM itu ditemukan, maka biasanya mereka ini bersedia untuk mengeluarkan biaya pendidikan gitu ya. Nah, itu yang dijadikan subsidi silang. Jadi ada anak-anak yang memang free sama sekali, terutama mereka yatim piatu begitu. Kemudian ada yang memang berbayar. Oke. Seperti itu. Untuk siswanya sendiri, misalnya mereka anak jalanan atau untuk sekolah gitu, gimana cara mereka bergabungnya gitu? Ke PKBM mendaftarkah atau seperti apa? Ya, jadi memang ada program di Awalia Rohim ini, mereka membuka program, sebenarnya programnya itu dibuka untuk umum saja, artinya yang mau mendaftar itu, baik itu anak putus sekolah secara ekonomi ataupun anak ini yatim piatu atau anak ini anak-anak yang dari keluarga berada gitu atau yang mampu gitu sebenarnya sama saja programnya gitu. Hanya nanti ketika mereka mendaftar, mereka ada wawancara khusus dengan orang tua, wali murid gitu, wawancara keadaan dan sebagainya gitu ya. Ada wawancara khusus yang memungkinkan anak ini dapat subsidi, anak ini berbayar seperti itu. Untuk keputusan seperti itu ya? Iya, ada wawancara khusus. Biasa ya. Nah, kalau untuk struktur organisasinya tuh peran-perannya seperti apa sih di dalam PKBM? Sebenarnya kayak gimana? Iya, sama seperti organisasi yang lain atau lembaga pendidikan lain pada umumnya, ada PKBM itu kan di bawah yayasan ya. Ada yayasan juga namanya Yayasan Awalia Rohim. Kemudian ada PKBM-nya, PKBM namanya PKBM Awalia Rohim. Kemudian ada ketua PKBM-nya. Ketua PKBM-nya itu adalah Ibu Ooy Siti Sadiah. Beliau sahabat baik saya gitu. Kami bersahabat sejak itu 2007. Sejak merintis bareng. Masih merintis bareng itu beliau merintisnya luar biasa, keuletannya yang luar biasa ya, seperti itu. Kemudian ada bendahara, sekretaris ya, KSB ya, ketua bendahara. Kemudian ada koordinator paket A, koordinator paket B, koordinator paket C, dan ada koordinator TBM. TBM itu ada Taman Bacaan Masyarakat, itu ada. Kemudian ada koordinator untuk cakapan hidup atau keterampilan yang tadi ya. Iya, seperti itu strukturnya, kronologinya. Memang struktur yang sederhana sih sebenarnya ya, artinya garis instruksinya juga garis komandonya jauh ya, juga dekat. Iya. Oke. Pada umumnya memang. Pencetusnya tadi siapa tadi Bu untuk PKBM awalnya ini? Ketuanya itu Ibu Ooy Siti Sadiah. Kebetulan beliau suami istri yang suaminya Pak Ustadz Safruddin, Syarifuddin. Itu beliau sebagai pendirinya berdua, suami istri ini berdua ya. Memang awalnya mereka berdua ini sangat concern dengan anak-anak yatim piatu. Awalnya itu. Jadi awalnya pengajian seperti itu, kemudian juga menerima awal mula berkembang ya, berarti ya. Jadi mulai dari itu ada pengajian anak-anak yang di sekitar domisili rumahnya. Sebenarnya itu awalnya memang rumah beliau gitu ya. Pengajian seperti pada pengajian anak-anak gitu kan. Kemudian dilihat ternyata banyak anak-anak yang kurang beruntung, tidak memiliki orang tua, keterbatasan sekolah juga gitu. Jadi mereka banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya. Nah, itu dibantu untuk awalnya seperti les, bimbel ya, bimbingan belajar ya, les gitu, kursus privat biasa gitu ya. Nah, setelah itu karena dilihat ternyata tidak anak-anak ini tidak ada kemampuan untuk ke jenjang selanjutnya gitu. Ya sudah akhirnya mereka lama berjalan menjadi PKBM ya. Iya. Luar biasa hebat banget. Nah, kalau ada nggak pengalaman menarik yang mungkin bisa diceritakan terkait berdirinya PKBM ini dari PKBM awalnya? Iya, tentunya setiap
organisasi, apalagi lembaga pendidikan, tentunya ada masa-masa sulit ya, masa-masa sulit, masa-masa jatuh bangun begitu. Ya, apalagi saat kita belum kompeten mendapatkan bantuan dari pemerintah, itu yang artinya merangkak sendiri itu kan sulit gitu ya. Tapi alhamdulillah PKBM ini konsisten gitu. Jadi apa ya, selain juga berupaya mendapatkan kelayakan untuk bisa dapat kucuran dari pemerintah, itu sebenarnya nomor kesekian ya. Kalau kita bicara meminta gitu kepada pemerintah itu kesekian gitu. Dari awal emang ada kesadaran. Yang penting itu adalah PKBM ini harus punya usaha mandiri. Nah itu yang tantangannya gitu, masalah pembiayaan tantangannya. Maka PKBM ini berdirinya itu bisa shuttle itu dia punya usaha mandiri gitu, seperti misalnya ada produk yang dijual dari PKBM tersebut, jadi mengumpulkan ibu-ibu di sekitar domisili itu PKBM untuk mengolah makanan, bikin keripik, bikin nanti dijual dengan brand Awaliyah Rohim begitu, atau ibu-ibu yang punya skill bisa membuat makanan ringan misalnya, misalnya ya ada yang bisa buat bikin kue bolu gitu ya, nanti mengajarkan ke ibu-ibu yang lain di situ, nanti dikemas atau ada pesanan-pesanan gitu dari warga sekitar. Nah itu brand usaha mandiri itu sekarang banyak ya ada usaha. Ya hantaran pengantin, ya ada hantaran pengantin, itu masuk pada usaha mandiri ya. Jadi kalau warga sekitar ingin menjalankan pesta pernikahan misalnya, cari tenda, jauh masuk pengantin, itu usaha mandiri PKBM. Seperti itu. Keren ya. Tadi daerah Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Oke, siap. Kalau gitu di daerah fotografi juga ya. Nah itu dari anak-anak didik mereka sendiri. Masya Allah ya. Itu masuk pada usaha mandiri. Jadi tidak melulu mengandalkan dari pemerintah. Maka itu yang seharusnya dimiliki oleh PKBM di Indonesia itu memang sedang digalakkan begitu. PKBM harus punya usaha mandiri. Itu selain itu dari masyarakat. Setuju. Menarik banget ya ini usaha mandiri ya. Jadi kayak PKBM maju memang mau gak mau ya pemerintah itu memberikan subsidi gitu ya Bu. Pemerintah memberikan kucuran dana itu dalam bentuk biaya operasional, misalnya BOP gitu. Biasanya atau kita mengajukan proposal ingin menyelenggarakan program kewirausahaan misalnya gitu, ada kita mau melatih kaum ibu sekian puluh orang, misalnya 50 orang gitu ya, dengan pelatihan menjahit misalnya gitu ya, minta disediakan oleh pemerintah misalnya mesin jahitnya gitu, atau komputer juga bisa diminta disediakan oleh pemerintah, bantuan komputer misalnya begitu, itu bisa gitu. Bisa ada memang. Tapi itu kan tidak setiap saat ada. Iya betul ya. Iya tidak setiap saat ada dan tidak setiap kita mengajukan itu pasti dapat kan tidak. Proses pasti ya. Gitu. Jadi memang utamanya dari usaha mandiri dan usaha mandiri. Udah brand. Udah mandiri sendiri punya brand dikenal masyarakat juga ya. Baik, kalau begitu Ibu Femi, ini menarik banget ini ya kisah-kisah inspiratif dari PKBM ini sendiri. Terima kasih banyak kembali nih atas waktunya di video kita yang kedua ini. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga sudah menonton dan mendengar informasi-informasi bermanfaat serta tadi kisah-kisah inspiratif dari PKBM Maju tadi. Semoga informasi ini dapat berguna dan bermanfaat. Siapa tahu kalian mau memulai PKBM ya. Amin. Jadi untuk saat ini sekian dulu, kami tutup bincang-bincang ngobrol santainya. Sampai bertemu kembali pada bincang-bincang kami berikutnya yang akan membahas mengenai PKBM rintisan dari Ibu Femi, narasumber kita yang satu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.